Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah kita tadi membahas tentang ilmu tajwid, mari kita sama-sama lanjutkan lagi ke pelajaran berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Babu sholatil jamaah. Ini bab menjelaskan tentang sholat berjamaah. Al-jama'atul lughatan, jamaah menurut bahasa, atau ifatun yaitu kelompok. Ya, kalau menurut bahasa mah kelompok atau golongan. Nah, itu disebut jamaah. Wa minhu qaulu ta'ala wal takum ta'ifatun minhum ma'aka. Hendalah berdiri satu kelompok di antara mereka maka beserta engkau. Wa kadzalika qaulu ta'ala wa ta'ifatun minal ladzina ma'a. Wa syar'an, dan jamaah menurut ilmu syara', menurut hukum syara', ya, jamaah menurut hukum syara'. Rabbu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Mengikatnya antara sholat makmum dan sholat imam. Nah, itu disebut jamaah gitu. Sholat makmum dan sholat imam disebut berjamaah. Ya. Aqalluha, paling sedikitnya sholat berjamaah, imamun seorang makmum, wa imamun seorang imam, wa makmumun dan seorang makmum. Jadi imam satu orang, makmum satu orang, itu sudah bisa disebut orang sholat berjamaah. Patu sama jamaatan, maka disebut sholat berjamaah. Wa yaksulu biha aslu sawabal jamaah. Jadi walaupun sholat berjamaah hanya dua orang, imam dan makmum, nah itu aslu sawabal jamaah. Jadi pokok pahala berjamaahnya tetap dapat. Walaupun hanya dua orang sholat berjamaah hanya dua orang, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya, intinya pokoknya pahala berjamaah. Wa fadluha kabirun, dan keutamaannya kabirun yaitu besar. Jadi keutamaan fadilah sholat berjamaah itu sangat besar. Ya. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun, dan tidak meremehkan biha terhadap berjamaah illa kecuali man fi qalbihi nifaqun, di hatinya ada sifat munafik. Ya, jadi sholat berjamaah itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Kalau ada orang yang menyepelekan atau meremehkan sholat berjamaah, maka di dalam hatinya ada sifat munafik. Karena orang munafik itu walaupun dekat rumahnya ke masjid, berat untuk mengangkatkan kakinya. Ya, kalau orang munafik itu sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu sifat orang munafik itu adalah orang yang malas sholat berjamaah. Kama qala ba'dhum, seperti sebagian para ulama. Kalau di zaman Rasul, ya, bagi orang yang tidak ikut sholat berjamaah, udah orang itu dicap seorang munafik. Wa fil hadis inna sholatal jamaati ta'dilu 25 min sholatil fardh. Ya, di dalam sebuah hadis, sesungguhnya sholat berjamaah itu menyamai 25 sholat sendirian. Ya, kalau kita sholat sendirian, ya, dibagi dengan sholat berjamaah itu baginya 1 sampai 25. Bahkan para ulama dulu kalau sholatnya ketinggalan sholat berjamaah, dia ganti dengan 25 kali sholat. Saking hati-hatinya, ikhtiarnya para ulama. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wa fawaiduha katsiratun, dan faidah daripada sholat berjamaah itu banyak
Ya, di antaranya yang pertama al-'idqu wan najatu minan nar. Ya, yang pertama adalah faidah dari sholat berjamaah itu terbebas dan selamat dari api neraka. Jadi orang yang sholat berjamaah itu insya Allah dibebaskan, diselamatkan dari ancaman api neraka. Kemudian as-salamatu minan nifaqi, yang kedua selamat dari munafik. Tidak dicap orang munafik. Ya, orang yang suka sholat berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man sholla lillahi arba'ina yauman bi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat berjamaah lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut. Ya, 40 hari berturut-turut. Makanya suka ada tuh satu kelompok datang ke masjidnya, dia nginap di masjid, ya tujuannya untuk mengejar sholat berjamaah selama 40 hari. Ya, arba'ina yauman yudriku takbiratul ula. Nah, sholat berjamaah ini tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika takbir pertama dia selalu ikut, ya, selalu mendengar takbiratul ihram imam. Ketika Allahu Akbar, ya, beres barnya roh lafaz huruf roh, baru dia ikutin Allahu Akbar. Nah, selama 40 hari, ya, tidak pernah tertinggal, selalu menyaksikan takbiratul pertamanya di imam. Kutiba lahu bara'atani, dicatat lahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kebaikan, ya, 2 keselamatan. Bara'atun minan nar, yang pertama dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan juga dibebaskan dari ada sifat munafik. Istilahnya selamat dari api neraka, dan ketika di dunia dia bukan termasuk orang yang munafik. Nah, itu diantaranya fadilah, ya, keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga qabulus sholati, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fadilah berjamaah itu ketika ada orang berjamaah ini 50 orang misalkan, ya, tapi yang khusyuknya hanya 1 orang, yang khusyuk hanya, maka yang lainnya ikut khusyuk, ya, yang lainnya ikut khusyuk, ikut ke bawah khusyuk. Udah dihitung khusyuk saja, gitu ya. Nah, setiap khusyuk insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabulus sholat, diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha tabaraka ta'ala la ya'jabu minas sholati bil jum'ah. Allah senang dan memberikan pahala daripada orang sholat berjamaah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, malaikat senang, Allah juga senang, gitu ya, melihat orang berjamaah, gitu. Nah, itu fadilah, keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, maghfiratud dzunub, diampuni dosanya, ya, diampuni dosanya. Karena ketika kita sudah melaksanakan wudhu secara sempurna, ya, kemudian kita berangkat ke masjid. Nah, setiap langkah kaki kanan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah kaki kiri dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sini maghfirat dzunubi, diampuni dosanya. Belum ketika kita masuk ke masjid dapat pahala. Sudah masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid dapat pahala. Ketika sudah sholat kita duduk niat iktikaf dapat pahala. Nah, ini juga kalau kita mau taklim ini, ya, thalabul ilmi, ketika masuk masjid dan itu setelah kita berwudu, duduk niatan iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid billahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid
karena Allah Subhanahu, itu pahalanya ngalir terus ya selama kita duduk di masjid. Nah itu diantaranya alasan kenapa kita diampuni dosa. Belum lagi kita pahala ketika imam takbiratul ihram beres kemudian kita takbiratul ihram. Imam baca surat Al-Fatihah, kita mendengarkan ya, al-qari wal mustami sawiyan bil ajri. Yang mendengar, yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah pahala yang dilimpahkan kepada orang yang sholat berjamaah. Makanya di sini nomor 4, maghfurul dzunub, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-ajrul azim, pahala yang besar ya. Bahkan dibandingkan dengan sholat berjamaah sama dengan lebih tinggi, lebih unggul 27 derajat orang yang sholat berjamaah. Kemudian yang keenam, daf'ul waswasi wa hifdzu minasyayatin ya, tertolak dari bisikan syaitan ya, kita tertolak dari bisikan, wa hifdzu minasyaiton, dan juga terpelihara dari tipu daya setan gitu. Kalau orang berjamaah insya Allah setan-setan tidak akan mengganggu kepada orang yang sholat berjamaah gitu ya. Karena orang sholat berjamaah itu sudah bisa disaksikan, sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu sudah dipastikan orang baik kalau orang yang suka bolak-balik ke masjid. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah afdhalul jamaati, utama-utamanya sholat berjamaah. Jadi mana nih sholat berjamaah yang paling utama ya? Yang pertama jamaatul jum'ah ya, berjamaah sholat Jumat ya. Walaupun ibu-ibu tidak sholat Jumat, nah kita harus tahu ilmunya bahwa sholat Jumat itu orang apa yang paling unggul sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat. Summa jamaatus subhi, nah yang kedua jamaah berjamaah sholat subuh, itu urutan kedua ya. Summa jamaatul isya, yang ketiga sholat berjamaah isya. Summa jamaatul asri, yang keempat sholat berjamaah asar. Summa jamaatul zuhri, yang kelima sholat berjamaah zuhur. Summa jamaatul maghrib, yang keenam sholat berjamaah maghrib. Makanya kalau yang pahalanya sedikit rame penuh di masjidnya. Cuma kalau maghrib pasti banyak, karena pahalanya sedikit dibanding dengan sholat subuh, dibanding dengan sholat isya, dibanding dengan sholat asar, dibanding dengan sholat zuhur. Yang paling sedikit sholat maghrib. Nah itu urutan keutamaan pahala dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah kita teruskan ya. Hukum sholatul jamaati al-mu'tabat annaha fardul kifayah ya. Jadi hukum sholat berjamaah menurut pendapat yang paling utama, annaha satu fardul kifayah bihais yadharu syiar, dengan sekira-kira nampak syiar gitu. Sholat berjamaah itu fardu kifayah ya menurut Imam Nawawi. Menurut kaul yang muktamad, pendapat yang paling masyhur itu adalah hukumnya fardu kifayah gitu. Wa indar Rafi'ati, dan menurut Imam Rafi'i, annaha sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang pertama adalah hukumnya sunnah fardu kifayah. Ya. Bukan sunnah muakkad. Terus kita
Lanjutkan ke ahkamu sholatul jamaati sab'atun. Ya. Hukum-hukum sholat berjamaah itu sab'atun ada 7. Ada 7. Yang pertama fardhu ain. Ya, mana ini fardhu ain? Ya, sholat berjamaah hukumnya fardhu ain. Wa dzalika fi sholatil jum'ah. Jadi yang fardhu ain itu adalah sholat Jumat. Jadi fardhu yang tidak bisa diwakilkan. Ya, itu fardhu masing-masing perorangan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Namanya fardhu ain. Alaman tajibu alaihim, bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau perempuan tidak wajib. Ya, kalau perempuan tidak wajib. Tapi laki-laki yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, dan itu hukumnya wajib ain atau fardhu ain. Nah, yang kedua, sholat berjamaah itu ada yang hukumnya fardhu kifayah fil maktubati, bagi sholat yang lima waktu. Sholat yang diwajibkan lima waktu itu hukumnya fardhu kifayah. Atas siapa? Alar rijali, atas laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu hukumnya fardhu kifayah. Gitu ya. Kalau ibu-ibu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah berjamaah di masjid itu. Ya, tapi kalau laki-laki fardhu kifayah. Makanya ibu-ibu harus sering-sering bisa mendorong suaminya masing-masing untuk berangkat pergi ke masjidnya. Insya Allah kalau terus-terusannya. Ya. Nah, laki-laki yang seperti apa? Al-ahrari, yang merdeka. Ya, bukan hamba sahaya seperti zaman dulu. Al-mukimina, yang tinggal di kampung, tidak kemana-mana, bukan dalam perjalanan. Ya, al-mu'tamad indan Nawawi, ini adalah menurut pendapat yang masyhur Imam Nawawi. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin min qaryatin aw baliyatin la tuqamu bihim al-jama'atu illa stahwadda alaihim asy-syaitan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada daripada 3 orang dalam satu kampung atau satu dusun tidak dilaksanakan dari mereka sholat berjamaah, melainkan meliputi atas mereka syaitan. Jadi kalau ada satu kampung tidak ada sholat berjamaah, nah itu orang-orangnya sudah diliputi syaitan semua. Jadinya maka minimal ada perwakilan. Maka di sini fardhu kifayah, walaupun tidak semuanya, mungkin sebagian ada yang berjamaah. Ya, fa'alaika al-jama'atu, maka lazimi atas engkau berjamaah. Fa inna ma yaqulu dzibu, ya, hanya saja memakan serigala itu minal ghanami al-qasiyah, daripada kambing yang sendirian. Artinya kalau kambing itu terlepas dari rombongannya, ya, itu pasti dimakan serigala. Tapi ketika kambing bergerombol, tidak ada yang terpisah dari golongan serigala, tidak berani untuk memangsa kambing. Juga seperti itu orang berjamaah. Kalau orang berjamaah semuanya berjamaah, maka setan tidak berani mengganggu. Tapi kalau ada satu orang lepas dari jamaah, nah itu diganggu oleh setan. Karena dia sendirian, tidak ada temannya. Maka harus sering-sering berjamaah, berkumpul intinya. Nah itulah diantara hukum berjamaah untuk sholat 5 waktu adalah fardhu kifayah bagi laki-laki. Tapi bagi sholat berjamaah, tapi masing-masing wiridana itu ayah yang sama bagian. Wiridannya masing. masing-masing. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa, yang penting sholat berjamaahnya sama-sama berjamaah. Jangan sholat masing-masing gitu ya. Tapi sholatnya berjamaah. Kalau wiridan itu sunnah, ya sebisa-bisa. Kalau dia mau berjamaah silakan. Ya, wiridannya kalau berjamaah silakan. Tapi kalau dia mau sendiri nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Nah, satu. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga mandubatun. Ada sholat berjamaah tapi hukumnya sunnah. Maka diantaranya ya
Di antaranya alladzi tusrau fi al-jamaah, yang disyariatkan pada sholat-sholat sunnah berjamaah itu kal idaini, seperti sholat lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah berjamaah. Itu bukan fardu kifayah, ya, bukan fardu ain, tapi sunnah diberjamaahkan. Wal istisqa, dan sholat minta hujan, sunnah berjamaah. Wa jama'atun nisa, ya, dan berjamaahnya orang perempuan, hukumnya sunnah. Misalkan ibu-ibu bikin di madrasah, di majelis taklim, imamnya ibu, terus maunya ibu bikin berjamaah, itu hukumnya sunnah. Itu kalau bagi laki-laki tadi fardu kifayah, tapi untuk ibu-ibu adalah hukumnya sunnah. Wa jama'atun nisa'i, dan berjamaahnya perempuan hukumnya sunnah. Jadi berjamaah itu ada yang fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah. Kemudian yang keempat mubahatun, sholat berjamaah yang dibolehkan min nawafil, dari beberapa sholat sunnah, alladzi la tusru fiha jamaah, tetapi tidak disyariatkan untuk berjamaah, hanya sekedar boleh, tidak dianjurkan oleh agama. Seperti sholat apa? Duha, sholat duha tidak dianjurkan tapi kalau mau berjamaah silahkan, tapi tetap tidak mendapatkan pahala karena dia tidak disyariatkan sholat berjamaah. Ya, atas. Terus warrawatib, dan sholat qobliyah ba'diyah. Bisa kita sebelum maghrib qobliyah sebelum isya qobliyah isya, sebelum subuh qobliyah subuh, sebelum zuhur qobliyah zuhur, sebelum asar qobliyah. Boleh diberjamaahkan, tapi tidak dianjurkan. Kalau sampai terjadi diberjamaahkan, tidak mendapat pahala berjamaah. Tapi boleh-boleh saja, ya, sama. Tahajud itu tidak dianjurkan untuk tapi kalau mau berjamaah silah, tapi tetap tidak mendapatkan pahala berjamaah 27 derajat, gitu ya. Ya, boleh berjamaah tapi tidak dianjurkan. Ya. Itu macam-macam sholat yang boleh dijamaahkan tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Yang kelima khilaful aula, sholat berjamaah yang kurang baik. Ya, tadi mah sholat berjamaah tadi dianjurkan, ya. Tapi ini ada sholat berjamaah yang tidak baik. Seperti apa? Idza kana sholatul imam adaan wal makmum qodaan. Ya. Ini imamnya sedang mengqadha sholat zuhur. Ya. Si makmumnya sholat zuhur adaan biasa, bukan qadha. Nah, ini khilaful aula, kurang baik. Atau sebaliknya, imamnya sholat zuhur adaan, si makmumnya qadhaan. Ya, sholat zuhur qadha, ada yang tertinggal. Nah, itu kurang baik, gitu. Ya, kurang baik, ya. Dan yang keenam makruhatun, sholat berjamaahnya bukan wajib, bukan sunnah, malah makruh. Ya, seperti apa? Idza kanat imamun fasikon au mubtadian, apabila imamnya orang yang fasik atau tukang bid'ah, itu makruh. Kalau kita berjamaah kepada orang yang fasik, jadi yang hukumnya makruh. Atau kita berjamaah kepada orang tukang bid'ah, nah berbuat bid'ah. Apa artinya fasik itu? Seorang dikatakan fasik apabila melakukan satu dosa besar. Zina, seperti zina, minum arak, merampok, habis merampok dari imam, gitu ya. Maka kalau kita tahu itu makruh kita, ya. Habis zina dia jadi imam, makruh. Ya, bagi makmum makruh berjamaah kepada imam yang orangnya fasik, gitu ya. Atau dia pelaku riba, minjemin uang 100.000 ke 1 juta, bayar 1.200.000, gitu ya. Itu riba itu haram.
Nah kalau itu orangnya seperti itu fasik, orang Islam tapi melakukan dosa. Nah itu tidak boleh. Kalau duit sama duit. Tapi kalau duit sama barang boleh. Ibu belinya 1 juta, dijual 1.200.000, boleh. Itu jual beli. Tapi kalau uang tidak ada barang, itu namanya riba, haram hukumnya. Kalau dia jadi imam makruh, ya makruh, karena dia orangnya fasik, ya. Atau tidak melakukan dosa besar, dia hanya melakukan dosa kecil, ya, melakukan dosa kecil. Tapi melakukan dosa kecilnya dawam, terus-terusan, gitu ya. Ya seperti membuka aurat, itu dosa kecil. Dia seorang imam, kalau pakai celana di atas lutut, misalkan untuk laki-laki, sedangkan aurat laki-laki sampai lutut. Pas lu pakai celana pendek jalan-jalan di kampung atau di mana, di keramaian, nah itu kalau dia jadi imam, kita jadi makmum, makruh berimam kepada orang fasik, gitunya. Jam berapa San? Udah asar? Nah, ya terusinnya. Atau pelaku bid'ah, ya seperti apa pelaku bid'ah? Misalkan menganggap Abu Bakar Siddiq sebagai pengkhianat, ya, bid'ah yang tidak mengarah kepada kafir. Nah itu juga makruh. Atau Utsman orangnya jahat, atau Umar orangnya curang. Nah dia membenci sahabat Nabi, sedangkan itu adalah yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau orang itu beranggapan seperti itu, kemudian kita berjamaah kepada dia, maka hukumnya adalah makruh, gitu ya. Nah, ada lagi yang berjamaah itu muharram masihah, ya, haram, tapi tetap aja sah berjamaahnya mah. Seperti apa? Sholat berjamaah di atas tanah rampasan, ya, di atas tanah rampasan. Berjamaahnya sah, cuma haram. Au khofa khurujil waktu lau sholat berjamaah, atau seperti ini, ya, sholat berjamaahnya haram tapi tetap sah. Haram tapi tetap sah. Misalkan kita mau sholat asar, yang asar itu jam 3:03, kurang 5 menit lagi kita berjamaah, ya, sholat zuhur, ya, sholat zuhur mau berjamaah. Sementara waktu asar tinggal 5 menit lagi. Kalau dipakai berjamaah sholat zuhur, nanti keburu adzan asar, belum beres sholat zuhurnya udah adzan asar. Nah itu haram, ya, haram. Lebih baik sholat sendiri-sendiri aja, ya, daripada berjamaah tidak keburu waktunya, gitu. Au ma'ada masihati idah talapan natus sholati, haram berjamaah bila berlainan susunan sholat. Ini berjamaah malah hukumnya haram mutlak, ya. Seperti apa? Umpamanya imamnya sholat mayit, sholat jenazah, dia mau sholat asar, ngamakmun ke orang sholat jenazah, kan tidak sama susunan sholatnya, ya. Nah itu haram sholat berjamaah. Nah itulah diantaranya hukum berjamaah itu, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang diperbolehkan. Nah itu macam-macam daripada sholat berjamaah. Sholat di kasur, asal kasurnya bersih, ya, tidak ada najis, ya, asal kasurnya suci daripada najis. Jadi sholat di atas apa saja silakan, cuman patokannya bersih daripada najis, gitu ya. Di tempat, baik tempat pakaian ataupun badan, tempatnya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, dan juga badannya suci dari najis. Jadi patokannya bukan kasur, bukan bantal, bukan itu, tapi patokannya adalah bersih. Ya itu diantaranya. Pak, kami kia misalkan tukang sunat
Oh gitu ya. Nah di antara qoblah ba'da itu, qoblah subuh paling tinggi pahalanya. Qoblah subuh paling tinggi pahalanya, paling besar. Ya, qoblah subuh. Kemudian qoblah zuhur. Kemudian qoblah isya. Nah, kalau yang ringan itu qoblah maghrib boleh ditinggal, boleh dilaksanakan. Qoblah asar boleh ditinggal, boleh dilaksanakan. Tapi kalau qoblah subuh, qoblah zuhur, qoblah isya itu mah harus bukan qoblah isya, qoblah subuh, qoblah zuhur itu mah harus walaupun dalam perjalanan diusahakan. Nah, kalau ba'da subuh tidak ada. Ba'da zuhur 2 rakaat harus. Nah, berapa itu ya? Ba'da subuh tidak ada. Ba'da ya. Ya. Terus duhur. Ya. Ba'da 2 jadi 8. Ya. Jadi ba'da itu di sholat duhur itu ya, di sholat duhur ini. Sebelum sholat duhur 4 rakaat. Yang 2 muakkad. Ini dua-duanya qoblah. Qoblah zuhur 4 rakaat. Betul? Ya, yang 2-nya itu sunnah muakkad, yang 2-nya sunnah hayat. Jadi kalau yang 2 itu harus benar-benar dilakukan. Ba'da zuhur juga 4. Yang 2-nya muakkad, yang 2-nya hayat. Gitu ya. Kalau mau 2 silahkan ambil yang muakkadnya. Ya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Gitu ya. Kalau tidak apa pada sunnah. Ya salah sahiji boleh. Gitu ya, tapi minimal 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat setelah sholat zuhur. Karena dua-duanya itu sunnah yang muakkad yang dikuatkan. Sementara qoblah asar itu hukumnya sunnah hayat. Kadang-kadang dikerjakan oleh Rasul, kadang-kadang tidak. Tergantung kondisi kita, situasinya. Kalau memungkinkan silahkan qoblah asar. Paling banyak 4 rakaat. Mau 2 rakaat silahkan, mau 4 rakaat silahkan. Tapi hukumnya sunnah hayat. Kadang ditinggalkan, kadang dikerjakan. Qoblah maghrib ya 2 rakaat itu hukumnya sunnah hayat. Kadang ditinggalkan, kadang dilaksanakan. Kalau waktunya sudah agak ini, maka tidak usah dilaksanakan. Maghrib enggak ada Ba'da maghrib itu harus. Ya 2 rakaat. Itu sunnah yang dikuatkan, yang diharuskan. Namanya sunnah muakkad. Qoblah isya 2 rakaat. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Namanya sunnah hayat. Ba'da isya 2 rakaat harus dikerjakan karena itu sunnah muakkad. Qoblah subuh itu paling unggul 2 rakaat ya. Itu maka harus ya. Ba'da subuh tidak ada. Cuman kalau kita masuk ke masjid misalkan, kita sudah terbiasa qoblah subuh 2 rakaat. Karena sewaktu-waktu kita ketinggalan, imam sudah Allahu Akbar. Sementara kita belum qoblah subuh. Ikut saja sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh, setelah wiridan, kita sholat boleh. Kalau sudah terbiasa. Ya biasa aja sunnah usoli, sunata subuh rakaataini lillahi ta'ala. Intinya kalau sudah terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa, ujung-ujung sholat sunnah, haram sholat sunnah setelah sholat subuh, haram sholat sunnah setelah sholat isya, haram sholat sunnah ketika matahari terbit, haram sholat sunnah ketika matahari di atas, haram sholat sunnah ketika matahari sedang tenggelam, terbenam. Intinya ada 5 haram yang dilaksanakan. Kalau sampai jam berapa itu batasnya? Duha. Sholat duha. Sholat duha
mulai dari ya kata bahasa agama matahari setumbak. Kalau terbitnya jam 6, terbit matahari jam lebihin 16 menit. Jam 6 lewat 16. Nah itu waktu duha. Sampai kapan? Sampai waktu duhur. Nah adzan duhur udah habis. Ya. Nah paling afdol di tengah-tengah, setengah 10 atau jam 10, pertengahan antara subuh dan duhur. Itu paling afdol waktu duha. Ya. Minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Itu untuk sholat duha. Ya apalagi? Ya nanti dibuat pertanyaan. Nanti kalau kita bahas di sini, ya. Ya khususnya buat praktek ibadah yang tiap hari kita laksanakan. Barangkali ada kemang-mangan, ditanyakan saja nanti kita jelaskan. Kan misalkan ketinggalan, tapi kembali Ya itu jangan kalau karena ini yang bicara yang sudah rutin terbiasa ya. Kalau yang belang potong nanti ada larangan tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh gitu ya. Ya itu bagi yang sudah terbiasa. Sewaktu-waktu dia ketinggalan maka boleh dilaksanakan setelah sholat subuh gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, kesasar. Nah, orang cekapkan di tadi mudah-mudahan pembahasan tadi sinjang ngamal kurang sadaya ya mudah-mudahan kurang sadaya sing tiasa ngamal geunana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik